Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan topik yang disampaikan sebelumnya di materi ke-10 ya, tentang maksimalisasi laba dalam perusahaan. Dan dalam hal ini kita melihat konteksnya di perekonomian Islam. Nah, tentunya dari penjelasan sebelumnya telah tersampaikan bahwa sebagai umat muslim, kita harus memahami konsep laba dalam perspektif Islam, di mana kita tidak hanya mengajar dari sifatnya keuntungan, tapi bagaimana tetap menjaga prinsip-prinsip syariah di dalam berbisnis. Nah, diharapkan teman mahasiswa bisa mendengarkan arahan hingga selesai, sehingga nanti dapat menuliskan jawaban yang sesuai berdasarkan sudut pandang pribadi tentang konsep sharing berdasarkan perbandingan antara teori ekonomi Islam dan juga sekuler. Nah, analisis perbandingan konsep sharing dalam teori ekonomi Islam dan sekuler menunjukkan perbedaan mendasar dalam sektor pendekatan, tujuan, dan mekanisme yang mendasari kedua sistem. Silakan mendengarkan terlebih dahulu dengan baik dan melihat perbedaan antara konsep sharing dalam ekonomi Islam dan juga ekonomi sekuler. Dalam konsep sharing ekonomi Islam, jika dilihat dari prinsip dasar, ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan tanggung jawab kolektif. Konsep sharing di dalamnya berfokus pada profit loss sharing atau kita biasa dengarkan dengan sebutan PLS yang diterapkan melalui instrumen seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem ini, resiko dan keuntungan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat, menciptakan hubungan yang lebih adil antara investor dan pengusaha. Jika dilihat dari tujuannya, tujuan utama dari sharing dalam ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara menghindari akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa hasil ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Jika dilihat dari sektor mekanisme, itu terbagi ekonomi Islam pada konsep sharing di transaksi mudharabah dan juga musyarakah. Mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dan musyarakah di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai proporsi investasi mereka. Berikutnya adalah konsep sharing dalam ekonomi sekuler. Jika dilihat dari sudut pandang prinsip dasar, ekonomi sekuler lebih berorientasi pada individualisme dan persaingan pasar. Konsep sharing seringkali terbatas pada aspek kolaborasi dalam konteks bisnis tanpa mempertimbangkan dimensi moral atau sosial yang lebih luas. Tujuannya jika dilihat dari sharing untuk ekonomi sekuler umumnya berkisar pada peningkatan efisiensi dan profitabilitas. Meskipun ada elemen kolaborasi, fokus utamanya adalah pada pencapaian keuntungan yang maksimal bagi individu atau perusahaan. Lalu ada dilihat dari mekanisme. Dalam mekanisme, untuk memberikan pemahaman konsep sharing adalah platform sharing ekonomi, seperti yang pernah dan sudah diimplementasikan dalam konsep Uber atau Airbnb, di mana individu dapat memanfaatkan aset mereka untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Dalam konteks ini, sharing lebih bersifat transaksional dan tidak selalu mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Jika kita rangkum untuk perbandingan utama antara konsep dari sharing antara ekonomi Islam dan ekonomi sekuler itu bisa dilihat dari aspek prinsip dasar, tujuan, mekanisme, resiko, dan juga dampak sosial. Tugas ini yang harus teman mahasiswa lakukan untuk memberikan sudut pandang pribadi ditambah berikan cantuman referensi. Tanpa mengabaikan, teman mahasiswa harus menuliskan nama dan NIM di kolom komentar. Pertanyaannya adalah bagaimana adopsi sharing yang seharusnya dianut di lingkungan masyarakat Indonesia yang harus didukung dengan regulasinya. Sebelum saya menutup, bisa kita simpulkan
Konsep sharing dalam ekonomi Islam mengedepankan nilai-nilai moral dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan untuk ekonomi sekuler, sharing lebih bersifat transaksional dengan fokus pada efisiensi dan profitabilitas individu. Dengan demikian, meskipun keduanya menggunakan istilah sharing, makna dan implikasinya sangat berbeda. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatian teman mahasiswa. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.